Samsung bersiap meluncurkan anggota terbaru dari lini flagship terjangkaunya Galaxy S25 FE yang digadang-gadang akan membawa peningkatan besar dari segi desain dan fitur. Dengan harga lebih murah dibanding model flagship utama, Galaxy S25 FE bisa menjadi ancaman serius bagi ponsel kelas atas. Samsung Galaxy S25 FE telah memasuki fase pengujian perangkat lunak yang mengisyaratkan bahwa peluncuran resminya tidak lama lagi. Perangkat ini telah terlihat di server firmware Samsung. S25 FE nomor model SM-S731B kini telah diuji. Perangkat ini diharapkan menjalankan Android 16 dengan One UI 8, sejalan dengan seri Galaxy S25, dan menyertakan fitur perangkat lunak baru seperti jam layar kunci adaptif dan perangkat Galaxy AI yang disempurnakan. Hingga kini belum ada tanggal peluncuran yang dikonfirmasi, tetapi berdasarkan jadwal peluncuran S24 FE sebelumnya, ada kemungkinan besar kita akan melihat S25 FE hadir di pasaran pada akhir tahun ini, yang kemungkinan akan terjadi pada bulan Oktober 2025 mendatang. Menurut bocoran dari Korea Selatan, Galaxy S25 FE akan jauh naik kelas dibanding pendahulunya. Perusahaan siap menunjukkan bahwa versi murah pun bisa tampil layaknya versi unggulan. Meski dipatok dengan harga yang lebih terjangkau, Galaxy S25 FE disebut akan menyematkan layar mewah ala HP flagship. Salah satu bocoran paling menarik adalah penggunaan layar OLED fleksibel jenis layar premium yang selama ini hanya ditemukan di ponsel kelas atas. Layar ini tak hanya punya kualitas visual yang lebih baik, tetapi juga memungkinkan desain bezel yang simetris dan lebih modern. Biasanya, layar OLED fleksibel hadir dari seri Galaxy S1 Fold yang harganya belasan juta, tetapi lewat S25 FE, Samsung mulai membawanya ke segmen menengah. Strategi ini diyakini untuk mempertegas perbedaan antara lini FE dengan Galaxy A yang menyasar pasar non-flagship. Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita telusuri lebih dalam mengenai spesifikasi lengkap serta keunggulan apa saja yang ditawarkan Samsung Galaxy S25 FE, tentunya melalui beberapa kebocoran terbaru. Pada sisi desain dan tampilan, Galaxy S25 FE dikemas dengan desain modern yang berkelas. Bodinya terbuat dari material berkualitas dengan cangkang kaca yang terkesan mewah. Dari bocoran yang beredar, di sisi kanan ponsel terdapat tombol power dan volume, sedangkan di bagian bawah diisi oleh port USB-C, slot kartu SIM, dan speaker yang mungkin juga diisi mikrofon. Di bagian atas juga terdapat satu mikrofon lagi. Meskipun desainnya terlihat sangat mirip dengan pendahulunya, dimensi Galaxy S25 FE sedikit menyusut dibandingkan Galaxy S24 FE. Selain dipadukan dengan rangka kokoh, Galaxy S25 FE akan hadir dengan desain lebih ramping dibanding pendahulunya. Dimensinya kemungkinan berkisar 161,4 x 76,6 x 7,4 mm. Sebagai perbandingan, dimensi Galaxy S24 FE adalah 162 x 77,3 x 8 mm. Artinya bodi Galaxy S25 FE sedikit lebih pendek dan lebih tipis dibandingkan Galaxy S24 FE. Jika rumor ini akurat, Galaxy S25 FE akan jadi ponsel Fan Edition paling tipis hingga saat ini. Hal ini dimungkinkan juga berkat penggunaan panel OLED fleksibel yang lebih hemat ruang. Sentuhan teknologi premium seperti ini memungkinkan pengguna merasa feel flagship dalam genggaman yang lebih kompak. Selain itu, Samsung juga menyempurnakan tampilan depan dengan bezel yang lebih tipis di keempat sisi layar. Dengan bobotnya yang terbilang ringan, memudahkan penggunaan satu tangan dan menyimpan kepraktisan saat dibawa. Desainnya juga ditekankan memberikan kesan premium dan nyaman di genggaman. Varian warna dan material bodi yang lebih elegan pun diharapkan terus dilanjutkan. Samsung biasanya menawarkan pilihan warna lembut dan bodi semi matte yang mudah dipegang tanpa licin. Untuk spesifikasi layarnya, walau ukuran fisiknya sedikit mengecil, Galaxy S25 FE diklaim tetap mengusung layar berukuran 6,7 inci seperti pendahulunya berkat bezel yang lebih tipis. Galaxy S25 FE mempertahankan ukuran layar 6,7 inci sama persis dengan generasi lalu. Namun bezel yang menyusut memberikan tampilan lebih imersif. Penggunaan panel OLED fleksibel menjaga kualitas layar high-res tanpa membuat ponsel berat atau lebih tebal. Dengan bezel yang semakin tipis, proporsi layar ke bodi jadi semakin ideal. Dengan tingkat ketajaman Full HD Plus dan brightness mencapai 2600 nit, membuat tampilan tetap jelas di setiap kondisi meski di bawah sinar matahari langsung.
Layarnya tampak lebih atraktif serta mampu menampilkan pergerakan yang halus dan respon yang cepat berkat refresh rate-nya 120Hz dan touch sampling rate yang tinggi. Tak lupa juga layarnya dilapisi dengan kaca pelindung Corning Gorilla Glass sebagai perlindungan ekstra untuk mencegah terjadinya kerusakan yang tidak disengaja. Pada sektor dapur pacu, sistem kinerja Galaxy S25 FE akan ditenagai oleh Exynos 2400 yang dipasangkan dengan GPU X-Clip 940 dengan performa grafis dan AI yang solid untuk harganya. Kabarnya ini akan menjadi chipset global untuk semua model. Dalam pengujian Geekbench, Galaxy S25 FE mencatat skor GPU sebesar 13.776 poin, menunjukkan kemampuan grafis yang cukup tangguh untuk multitasking dan animasi. Sementara di sisi kecerdasan buatan, skor yang diperoleh 2124 presisi tunggal, 2039 presisi setengah, 3009 kuantisasi, membuktikan ponsel ini siap mendukung fitur Galaxy Eye, termasuk terjemahan langsung dan penyuntingan gambar. Prosesornya ini dipadukan dengan RAM 8 dan 12 GB yang diyakini mampu memberikan kinerja yang mulus dan responsif. Storage yang luas juga turut disematkan yang memungkinkan menyimpan berbagai file penting tanpa khawatir kehabisan ruang. Sistem operasional ponsel ini menjalankan OS Android 16 yang kaya akan fitur dengan interface One UI 8. Kombinasi ini menjanjikan performa tinggi untuk multitasking, gaming, dan penggunaan sehari-hari. Selanjutnya di bagian kamera, Galaxy S25 FE menawarkan teknologi fotografis kelas ponsel flagship. Kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan noise untuk pengambilan gambar yang stabil dan minim blur, disandingkan dengan kamera ultrawide 12 megapiksel dan kamera telefoto 10 megapiksel dengan optical zoom 3 kali. Deretan kamera ini juga memiliki kualitas daya rekam video yang tinggi hingga 8K 30 fps, disertai fitur gimbal otomatis Zero Eyes untuk menjaga kestabilan gambar dan meminimalisir guncangan saat merekam video. Sementara untuk menangkap potret diri dan panggilan video kemungkinan disematkan sensor 12 megapiksel, meningkat dari model lalu, dengan mengadopsi teknologi dual pixel autofocus dengan kualitas perekaman video yang juga tinggi 4K 60 fps disertai fitur Zero Eyes. Dalam hal sumber daya, perangkat ini didayai kapasitas baterai 4700 mAh yang mampu bertahan seharian penuh dalam penggunaan normal, dengan dukungan pengisian daya 25 Watt. Kami berharap ini akan meningkat menjadi 45 Watt. Namun sangat disayangkan di dalam kotak pembeliannya pengguna tidak akan mendapatkan charger. Galaxy S25 FE juga dibekali dengan fitur koneksi lain yang fungsional untuk mempermudah akses penggunanya. Fitur yang turut dihadirkan antara lain konektivitas 5G, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, speaker stereo USB Type-C, dan USB OTG. Sementara audio jack 3,5 mm dan slot microSD sudah dihilangkan. Perangkat ini dilengkapi dengan sensor sidik jari di bawah layar untuk sistem keamanannya. Untuk harga dan ketersediaannya, jajaran Fan Edition selalu bertujuan untuk menghadirkan fitur unggulan dengan harga yang lebih bersahabat. Harga Samsung Galaxy S25 FE diperkirakan akan dipasarkan di kisaran harga $600 hingga $650. Sekitar 9,7 juta hingga 10,5 jutaan. Peningkatan visual dan performa Galaxy S25 FE menghasilkan kesan flagship sejati. Hadir dengan panel OLED fleksibel, bodi tipis, chipset yang tangguh, kamera berkualitas, menjadikannya ponsel andalan dalam harga menengah atas. Seri ini semakin mempertegas posisi FE sebagai jalan tengah bagi pengguna yang ingin flagship Samsung tanpa harga premium penuh. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Ikuti terus kabar berikutnya guna memperoleh informasi yang lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Samsung Galaxy S25 FE hingga waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.